sekolah penggerak. Dunia pendidikan dipenuhi oleh program Merdeka Belajar yang saat ini memasuki episode ke-7, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Sejak awal dicanangkan program Merdeka Belajar menawarkan 11 episode, yaitu 1. Kebijakan USBN, UN, RPP, dan PPDB. 2. Merdeka Kampus. 3. Skema penyaluran dana BOS. 4. Program organisasi penggerak POP. 5. Guru penggerak. 6. Kebijakan transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. 7. Sekolah penggerak. 8. SMK Pusat Keunggulan. 9. Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPKA. 10. Perluasan program beasiswa LPDP. 11. Kampus Merdeka Vokasi, yang sampai saat ini masih berjalan di tempat sehingga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI mundur dari keanggotaannya. Seminggu sebelum PGRI mundur dari keanggotaan program organisasi penggerak POP, penulis membuat opini yang berjudul Gajah 20 Miliar. Sebagai negara yang selalu menghargai perjalanan sejarah, maka penulis mengajak para pembaca untuk mengenang sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana terhadap penamaan dan labelisasi mulai Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI, Sekolah Rujukan Nasional, atau nama lain, yang akhirnya berhenti karena digugat oleh banyak kalangan dan dianggap memunculkan kastanisasi sekolah. Sekedar informasi untuk mengingatkan kita semua, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan pembatalan Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pasal yang mengatur RSBI-SBI yang berada di sekolah pemerintah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan bahwa RSBI memunculkan dualisme pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, adanya diskriminatif pendidikan, pembedaan antara RSBI, SBI dan non-RSBI, SBI akan menimbulkan kastanisasi pendidikan. Pertimbangan lainnya yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar mata pelajaran dianggap sebagai bentuk pengkikisan jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Adapun bunyi Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang 20 Tahun 2003. Pemerintah daerah menyelenggarakan satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Munculnya program zonasi sekolah adalah kebijakan paling masuk akal dan diterima oleh banyak kalangan sebagai pemusnah kastanisasi sekolah. Meski diakui masih ada blank spot yang harus selalu disempurnakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah karena faktor geografi Indonesia yang memang sangat heterogen terkait kerapatan dan kepadatan penduduk serta jarak antar sekolah. Bagaimana dengan sekolah penggerak yang di dalamnya masih menampilkan 3 jenis label sekolah? Pada bab yang lain di Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 3 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Mengingat sejarah lahirnya kurikulum 2013 bukan kurikulum baru lagi namun kurikulum khusus yang penuh kontroversi dan perdebatan tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa program sekolah penggerak yang di dalamnya ada labelisasi dan kastanisasi sekolah tidak termasuk diskriminatif? Oleh hal itu sekolah penggerak melahirkan produk baru yaitu kurikulum sekolah penggerak KSP dan diklaim oleh pemerintah Kemendikbudristek, yang akhirnya bisa mengerucut dan diterima oleh masyarakat karena memang melewati syarat analisis kebijakan publik. Langit Media Sosial Indonesia. Naskah ditulis oleh Sudarman, Kepala SMPN 1 Giri Banyuwangi, Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi. Diterbitkan oleh LTV 045 Banyuwangi.